Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Presiden Pratiwi dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas karyawan dengan NIM 19102038. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai sistem ekonomi Indonesia. Sistem perekonomian adalah sistem yang dipakai oleh sebuah negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dikuasai baik untuk perorangan ataupun instansi di negara itu. Perbedaan utama antara sistem ekonomi dengan sistem ekonomi yang lain yaitu bagaimana cara sistem itu mengelola faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seseorang individu diizinkan memiliki seluruh faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut dikuasai oleh pemerintahan. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh negara Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Ini artinya sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila, sehingga secara normatif Pancasila dan Undang-Undang 1945 adalah landasan ideal sistem perekonomian di Indonesia. Sistem ekonomi adalah aturan dan tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk meraih suatu tujuan. Sistem perekonomian di setiap negara dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ideologi bangsa, sifat dan jati diri bangsa, dan struktur ekonomi. Sistem ekonomi pasar atau liberalis atau kapitalis. Sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis adalah sistem ekonomi yang dimana ekonomi diatur oleh kekuasaan pasar atau permintaan dan penawaran. Sistem ekonomi liberal merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan seutuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada setiap orang untuk memperoleh keuntungan yang seperti dia inginkan. Sistem ekonomi liberal banyak dianut negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Ciri-cirinya yang pertama menerapkan sistem persaingan bebas, yang kedua kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi, yang ketiga peranan pemerintah dibatasi, yang keempat berperan modal sangat penting. Kelebihannya, setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri. Yang kedua, kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan. Yang ketiga, produksi didasarkan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, kualitas bahan lebih terjamin. Kekurangannya dalam sistem ini yaitu sulit terjadi pemerataan pendapat. Yang kedua, rentan terhadap krisis ekonomi. Yang ketiga, menimbulkan monopoli. Yang keempat, adanya eksploitasi. Kemudian, apa itu sistem ekonomi campuran? Sistem ekonomi campuran merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Pada sistem ekonomi campuran, pemerintah melakukan pengawasan dan pengandilan dalam perekonomian, namun pihak swasta atau masyarakat masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Ciri-cirinya yang pertama, jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar. Yang kedua, hak milik swasta atas alat produksi yang diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum. Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapat. Yang terakhir, adanya persaingan tetapi masih ada kontrol pemerintah. Kelebihan dalam sistem ini, kestabilan ekonomi terjamin, pemerintahan dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil. Yang ketiga,
Adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu. Kekurangannya yang pertama, sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintahan dan swasta. Yang kedua, sulit menentukan batas antara sumber produksi yang telah dikuasai oleh pemerintahan dan swasta. Sistem perekonomian Indonesia, setiap negara menganut sistem ekonomi yang berbeda-beda, terutama Indonesia dan Amerika Serikat. Dua negara ini pun menganut sistem perekonomian yang berbeda. Awalnya, Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, yang mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi, karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis. Pada masa Orde Baru, ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Namun, sistem ekonomi ini hanya bertahan hingga masa reformasi. Setelah masa reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berkelandasan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia. Berikut sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia dari masa Orde Baru hingga sekarang. Sistem ekonomi demokrasi. Sistem ekonomi demokrasi ini dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari filsafat Pancasila dan Undang-Undang 1945, diberasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan dari, oleh, dan untuk rakyat, di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintahan seluruh rakyat, baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha, aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan bimbingan dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian, terdapat kerjasama dan saling membantu antara pemerintahan, swasta, dan masyarakat. Ciri-ciri positif pada sistem ekonomi demokrasi. Yang pertama, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Yang ketiga, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Yang keempat, warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kelima, hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Yang keenam, potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Yang ketujuh, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ciri-ciri negatif pada sistem perekonomian demokrasi ini, yang pertama, sistem free trade liberalis, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menimbulkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain, sehingga dapat menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional. Yang kedua, sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Yang ketiga, persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Sistem ekonomi kerakyatan. Pemerintahan bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
tentang garis-garis besar haluan negara yang mengatakan bahwa sistem perekonomian di Indonesia ada sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi ini berlaku sejak tahun 1998. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakatlah yang memegang aktif dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan pemerintahan yang menciptakan iklim yang bagus ini, pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Berikut adapun contoh penerapan ekonomi Pancasila di Indonesia adalah adanya badan usaha milik negara atau bisa disebut juga dengan BUMN. Ini merupakan salah satu bukti adanya peran negara dalam pengelolaan ekonomi di berbagai sektor, adanya koperasi dan lain-lainnya. Bibit-bibit sistem ekonomi Pancasila sudah ada dan sudah dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat. Apa ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila dan berikut contoh penerapannya? Seluruh kegiatan ekonomi didasari rasa kekeluargaan. Pemerintahan menguasai sumber daya penting untuk kemakmuran rakyat. Contohnya listrik dan air dikuasai oleh BUMN. Kegiatan ekonomi harus berwawasan lingkungan sehingga tidak terjadi eksploitasi sumber daya. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.